Ada banyak sekali kisah misterius yang melibatkan dunia penerbangan. Salah satunya adalah mengenai Amelia Earhart. Lantas apa yang terjadi? Nah, di video ini aku akan membahas sedikit biografi mengenai Amelia Earhart, kemudian kronologi sampai menghilangnya sosok Amelia dan teori-teori yang mencengangkan mengenai hilangnya Amelia Earhart. Kita take off ke kronologi. Amelia Earhart, wanita pertama yang melintasi Atlantik dan salah satu wanita paling terkenal di dunia, menghilang pada tahun 1937 dalam upaya ambisiusnya untuk mengelilingi dunia di garis khatulistiwa dengan hanya 7.000 mil tersisa dari perjalanannya. Ia dan navigatornya bernama Fred Noonan menghilang tanpa jejak di Pasifik. Meskipun banyak pencarian dan teori yang tidak terhitung jumlahnya, nasib mereka tetap menjadi salah satu misteri penerbangan yang belum terpecahkan meskipun sudah lebih dari 85 tahun yang lalu. Amelia lahir pada tanggal 24 Juli 1897 di Kansas, Amerika. Orang tuanya bernama Edwin dan Amy Earhart. Sejak kecil, Amelia suka berpetualang. Masa kecil Amelia jauh dari biasa. Ia dan adiknya yang bernama Grace bukanlah anak perempuan yang anggun. Mereka suka berpetualang. Nah, awalnya Amelia sendiri tidak bercita-cita menjadi seorang pilot. Ia harus berpindah-pindah tempat tinggal karena kondisi ayahnya yang merupakan seorang alkoholik dan tetap berjuang agar kehidupan keluarganya stabil. Lulus sekolah menengah atas pada tahun 1916, di sanalah ia mulai melebarkan mimpinya. Ia mendaftar untuk melanjutkan pendidikannya di Pennsylvania, namun ia tidak melanjutkannya. Justru Amelia memilih untuk menjadi sukarelawan sebagai bantuan perawat di Toronto selama Perang Dunia Pertama. Minat Amelia pada dunia penerbangan justru muncul ketika ia melihat tentara dan pilot yang kembali dari perang selama Perang Dunia ke-1. Kemudian, selama pandemi flu Spanyol di tahun 1918, Amelia jatuh sakit dan ia cukup parah. Pemulihannya lambat dan disusul dengan masalah sinus yang akan terus mengganggu hidupnya. Tetapi selama masa pemulihannya itulah, ia banyak membaca dan mencoba-coba mekanik yang meletakkan dasar untuk karir masa depannya di bidang dunia penerbangan. Setelah jatuh bangun kehidupan Amelia Earhart, 17 Juni 1928, Amelia menjadi wanita pertama yang melintasi Atlantik. Meskipun pada saat itu ia hanya sebagai penumpang di pesawat bersama 2 orang pilot lainnya. Dan pada tanggal 20 hingga 21 Mei 1932, Amelia kembali melakukan perjalanannya lagi. Kali ini ia terbang sendirian dari Newfoundland ke Irlandia selama sekitar 15 jam. Dia adalah orang kedua yang menyelesaikan penerbangan ini. Meskipun selama perjalanannya ia mengalami beberapa masalah, salah satunya adalah tangki bahan bakar yang bocor. Namun ia tetap menyelesaikan penerbangannya. Lalu pada tanggal 24 Agustus 1932, Amelia terbang dari LA menuju ke Newark dan memecahkan rekor jarak terjauh yang diterbangkannya tanpa mengisi bahan bakar. Dia juga menjadi pilot wanita pertama yang menyelesaikan penerbangan lintas benua tanpa henti. Sejak saat itu, ia mulai memecahkan banyak rekor penerbangan sebagai seorang pilot wanita dan mendapatkan banyak penghargaan. Dan nama Amelia Earhart harum sebagai pilot wanita sampai mendapat julukan Queen of the Air. Sampai kemudian, ia memiliki sebuah misi ambisius. Tampaknya ia tidak berpuas diri ya dengan banyak penghargaan yang telah diterimanya. Hal itulah yang kemudian membawanya pada sebuah misi di tahun 1937. Ia memulai misi untuk mengelilingi dunia melalui jalur khatulistiwa dengan rute perjalanan di atas air. Jika berhasil, dia akan menjadi pilot wanita pertama yang terbang mengelilingi dunia. Perjalanannya itu akan melintasi jarak sejauh 29.000 mil selama kurang lebih 40 hari yang akan dimulai dan berakhir di California dengan 20 tempat pemberhentian. Amelia terbang dengan menggunakan Lockheed 10E Electra, sebuah pesawat berkapasitas 10 orang dengan mesin ganda dan dilengkapi tangki khusus untuk dapat membawa bahan bakar yang lebih banyak dibanding pesawat lainnya. Tanggal 17 Maret 1937, saat Amelia berusia sekitar 40 tahun, ia dan Fred serta 2 timnya terbang dari Oakland menuju ke Honolulu. Namun di dalam penerbangan itu mereka mendapat masalah dengan baling-baling pesawat. Sehingga saat mendarat baling-baling pesawat itu harus diperbaiki sekitar 3 hari.
Penerbangan awalnya akan dilanjutkan dengan hanya 3 orang saja. Tapi sebelum pesawat itu mengudara, lagi-lagi masalah terjadi. Kali ini dengan mesin dan juga ban pesawat. Karena adanya masalah lain, maka penerbangan itu dibatalkan. Sehingga kemudian saat itu pesawatnya akan dibawa menuju ke pabrikan Lockheed untuk diperbaiki. Saat itu Amelia dan juga suaminya George Putnam tidak cukup sabar untuk menunggu penerbangan berikutnya, sehingga mereka mengumpulkan dana lagi untuk melanjutkan misinya. Dan saat itu Amelia dan Fred terbang dari barat ke timur, yaitu dari Oakland menuju ke Miami, tapi tidak dipublikasikan. Nah, baru setelah mereka tiba di Miami, Amelia menyatakan pada publik bahwa dia akan melanjutkan rencana penerbangannya untuk mengelilingi dunia bersama dengan Fred Noonan. Tanggal 1 Juni 1937, rencana penerbangan itu dilanjutkan dengan pemberhentian di beberapa tempat seperti di Amerika Selatan, Afrika, India, sampai Asia Tenggara. Dan akhirnya, Amelia dan Fred sampai di Lae, Papua New Guinea. Mereka tiba di Papua New Guinea pada tanggal 29 Juni. Ketika tiba di sana, keduanya sudah menempuh jarak sekitar 35.000 km atau 22.000 mil. Jadi sisa jarak yang akan ditempuh untuk misinya adalah sekitar 11.000 km atau sekitar 7.000 mil lagi dengan rute yang sebagian besar berada di atas Samudra Pasifik. Pada tanggal 2 Juli 1937, pesawat Amelia dan Fred take off meninggalkan Papua New Guinea pada pukul 10 pagi waktu setempat menuju ke Howland Island, sebuah pulau kecil, dan waktu penerbangannya sekitar 20 jam. Dengan perbedaan zona waktu antara Lae dan juga Howland Island. Jadi pesawat itu akan tiba keesokan harinya di Holland. Pesawat telah diisi sekitar 4.200 liter bahan bakar. Penerbangan Amelia kali itu dipantau oleh radio operator di Lae agar mereka bisa mengirim transmisi satu sama lain setiap jamnya. Nah, saat itu ternyata terjadi angin kencang atau headwind dan kondisi tersebut disampaikan pada Amelia. Tapi Amelia sepertinya tidak mendapat transmisi itu. Entah bagaimana akhirnya beberapa saat setelahnya barulah ia melapor bahwa saat itu ia sedang berada di ketinggian sekitar 7.000 kaki dengan kecepatan pesawat 140 knot. Semuanya nampak baik-baik saja. 1 jam kemudian ia melaporkan lagi sedang berada di ketinggian 10.000 kaki. Tapi transmisi ini sepertinya juga delay dan pesawat Amelia masih berada di jalurnya sampai saat itu. Penerbangan pesawat Amelia juga dipandu oleh sebuah kapal bernama Itasca, sebuah kapal sepanjang 250 kaki untuk memberikan dukungan komunikasi dan radio dan juga mengirimkan sinyal pelacak untuk membantu penerbangan Amelia menemukan Pulau Holland atau Howland Island. Pada saat itu, mereka akan menggunakan radio pencari arah atau RDF dan menggunakan uap untuk membuat kolom asap gelap yang bisa jadi terlihat di cakrawala. Sepertinya awal penerbangan pesawat Amelia semuanya normal, tapi kemudian masalah mulai muncul setelah pesawat itu menuju ke Howland Island. Itasca saat itu menduga pesawat sudah dekat dengan Howland Island karena mendengar transmisi pesawat Amelia semakin kuat. Tapi saat operator radio kapal itu keluar untuk mencari pesawat Amelia, ia justru tidak dapat menemukan apapun. Kemudian Amelia mengirimkan pesan transmisi kepada kapal Itasca dengan kalimat, "Kami seharusnya berada di dekatmu, tapi kami tidak bisa melihatmu. Bahan bakar hampir habis. Berulang kali gagal menghubungimu melalui radio. Kami terbang di ketinggian 1.000 kaki." 16 menit kemudian, pesan lainnya datang bahwa Amelia tidak bisa mendengar jawaban Itasca dan meminta dikirimkan sinyal agar Amelia bisa menggunakan radio. Namun kapal Itasca juga tidak bisa mengirimkan frekuensi yang diminta, sehingga kru kapal Itasca mencoba mengirim kode Morse dan kode Morse itu bisa diterima Amelia. Namun Amelia tetap tidak bisa menentukan di mana arah penerbangannya. Jam 8:43, Amelia kembali mengirimkan transmisi terakhir, yaitu kami berada pada garis 157337. Kami akan mengulangi pesan ini. Kami akan mengulangi pesan ini pada 6210 kilocycles. Tunggu. Beberapa menit kemudian Amelia kembali mengirim pesan yang menyebutkan kami berjalan ke utara dan selatan. Pesan itu berhenti dan dari transmisinya suara Amelia terdengar panik. Hal itu membuat kru kapal Itasca khawatir. Beberapa upaya dilakukan oleh kru kapal, salah satunya adalah mengirim sinyal asap. Tapi sepertinya Amelia tidak bisa melihatnya
karena saat itu sepertinya awan cukup tebal. Sejak saat itu, tidak ada lagi pesan yang disampaikan oleh Amelia. Mereka dinyatakan hilang, tidak terdengar lagi kabarnya, dan pesawat Amelia pun tidak pernah sampai ke tujuan. Setelah pesawat itu tidak tiba, Itasca melakukan pencarian di sekitar Howland Island. Disusul 5 hari kemudian, kapal perang Colorado mulai melakukan pencarian, disusul lagi dengan kapal-kapal dan pesawat lainnya. Pencarian itu dilakukan di sekitar Howland Island dan sekitarnya, tapi tidak kunjung membuahkan hasil. Segera setelah pencarian resmi berakhir, George Putnam, suami dari Amelia, mendanai pencarian pribadi oleh otoritas lokal di pulau-pulau dan perairan Pasifik terdekat. Pada akhir Juli 1937, Putnam menyewa 2 perahu kecil dan ketika itu dia tetap berada di Amerika Serikat, mengarahkan pencarian di pulau-pulau lain. Putnam bertindak untuk menjadi wali atas semua harta milik Earhart, sehingga dia dapat membayar pencarian dan juga tagihan hal-hal terkait. Di pengadilan Los Angeles, Putnam meminta masa tunggu 7 tahun dihapuskan agar ia dapat mengatur keuangan Earhart. Akibatnya, saat itu Earhart dinyatakan meninggal secara hukum pada tanggal 5 Januari 1939. Jadi pada saat itu, di pengadilan sebenarnya Putnam harus menunggu 7 tahun untuk mendapatkan harta yang dimiliki oleh Amelia. Sehingga pada saat itu Putnam meminta kepada pengadilan untuk mempercepat pernyataan Amelia telah meninggal agar ia bisa menguruskan semua hal mengenai Amelia. Lalu kemana sebenarnya Amelia Earhart dan juga Fred serta pesawatnya? Mereka tidak kunjung ditemukan hingga lebih dari 80 tahun. Tidak ada reruntuhan pesawat yang ditemukan, bahkan sisa-sisa penerbangannya pun tidak ditemukan. Sehingga karena hal itulah dunia mulai berspekulasi tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam penerbangan Amelia. Banyak hal yang dirasa aneh mengenai hilangnya Amelia Earhart, sehingga muncullah banyak sekali teori-teori mengenai hilangnya Queen of the Air. Teori yang paling banyak terdengar dan yang paling diterima secara luas karena terbilang paling masuk akal adalah mengenai pesawat Amelia dan Fred jatuh ke laut karena kehabisan bahan bakar, sehingga pesawat itu jatuh ke air. Meskipun para skeptis mengatakan bahwa pesawat Electra dengan jumlah bahan bakar sebesar itu seharusnya dapat bertahan selama 24 jam dalam penerbangan, bukan hanya 20 jam seperti penerbangan yang dilakukan Amelia. Nah, ada juga analisis yang dilakukan terhadap pesawat Amelia. Salah satu pihak menyimpulkan bahwa dengan adanya headwind atau pada saat itu disebutkan ada angin kencang dalam pendakian sekitar 10.000 kaki, maka pesawat Amelia terpaksa melakukan penerbangan lebih awal dan pesawat itu akan kehabisan bahan bakar ketika dia menghilang di dekat Howland Island. Dan pada saat itu pesawat jatuh menghantam laut di sekitar Howland Island di kedalaman 18.000 kaki. Nah, ternyata dari tahun 2002 hingga tahun 2017, sebuah perusahaan bernama Nauticos bekerja sama dengan kelompok lain untuk mencari di area seluas hampir 2.000 nautical miles di dasar Laut Pasifik, tempat Electra mungkin tenggelam, namun tidak menemukan bukti apapun. Jadi sebenarnya pesawat itu tenggelam atau tidak ya? Yang kedua adalah teori pesawat Amelia yang sedang terbang di Pulau Gardner atau saat ini disebut Pulau Nikumaroro. Pulau Nikumaroro berjarak sekitar 350 mil di selatan Pulau Holland atau Holland Island. Nah, Nikumaroro Island itu sendiri berada di sepanjang garis 157337. Amelia terakhir melaporkan sedang terbang di sepanjang jalur itu. Lalu karena kehabisan bahan bakar, ia mendarat darurat di sana. Memperkuat teori kedua itu, kira-kira 2-3 tahun kemudian, pada tahun 1939 atau sekitar tahun 1940-an, seorang perwira kolonial Inggris bernama Gerald Gallagher menemukan sisa-sisa tempat perkemahan di pulau itu dan sebuah kotak sextant, sebuah alat yang digunakan untuk menentukan lintang dan bujur cakrawala. Nah, Gerard juga menemukan kerangka manusia serta 12 tulang-tulang lainnya yang dianalisis oleh seorang dokter bernama D.W. Hoodless yang bekerja di sebuah sekolah kedokteran. Nah, tapi Hoodless saat itu menentukan bahwa tulang-tulang itu milik seorang pria yang bertubuh pendek, kekar, dan keturunan Eropa. Dan sepertinya tulang-tulang itu bukan milik Amelia ataupun Fred. Tapi anehnya setelah pemeriksaan tulang-tulang itu, Hoodless membuang tulang-tulangnya sehingga mencegah siapapun untuk menganalisis DNA mereka di masa yang akan datang.
Ternyata pengukuran asli tulang yang diteliti oleh Hoodless diperiksa lagi oleh the National Group for Historical Aircraft Recovery dengan kesimpulan bahwa tulang itu bisa saja milik wanita keturunan Eropa yang tingginya lebih dari rata-rata wanita Eropa. Kemudian diketahui Amelia Earhart juga memiliki tinggi sekitar 173 sampai 177 cm. Tinggi juga ya ternyata. Nah, ada juga teori yang disampaikan oleh Rick Gillespie yang mengatakan bahwa tulang-tulang itu bisa saja ada di pulau tersebut karena dibawa oleh coconut crab. Nah, ini juga masuk ke salah satu teori yang menyatakan bahwa Amelia dan juga Fred meninggal di pulau tersebut karena dikepung oleh coconut crab. Nah, faktanya beberapa penyelidikan mengungkap bahwa ada tulang-tulang yang ditemukan merupakan tulang-tulang hewan yang dimakan oleh coconut crab atau kepiting kelapa. Selain itu ada juga yang menyatakan bahwa hilangnya Amelia dan Fred dikatakan terdampar di Nikumaroro kemudian meninggal dimakan coconut crab. Nah, Rick juga mengatakan bahwa ada foto yang diambil pada tahun 1937 oleh ekspedisi Inggris ke Kumaroro dan foto itu menunjukkan sesuatu yang diyakini sebagai roda pendaratan dari pesawat yang muncul di air. Kemudian, Rick juga percaya bahwa Amelia akan menggunakan radio pesawatnya jika memang ia terdampar di pulau tersebut untuk memberi sinyal bantuan. Nah, jika pesawatnya itu tidak terendam air, tapi kalau terendam air, jelas benda itu tidak akan berfungsi. Nah, menariknya, mungkin saja sebelum pesawat itu tenggelam ada transmisi dari Amelia yang terdengar, mungkin sekitar 1 minggu setelah pesawatnya menghilang. Dengan kata lain, radio itu mungkin saja tidak terendam air. Nah, hal ini memberi kesimpulan bahwa Nikumaroro pada saat itu sedang surut atau sedang tidak tertutup air, sehingga Amelia bisa melaporkan situasi yang sedang dihadapinya. Pernyataan yang seperti membenarkan teori tersebut juga disampaikan oleh seorang wanita bernama Betty Clan yang menyatakan mendengar suara perempuan melalui radio gelombang pendek dengan kalimat, "Ini Amelia Earhart, tolong aku." Dan ia juga mendengar lagi suara perempuan yang seolah sedang berdebat dengan suara pria yang seperti sedang mengalami disorientasi. Ada juga sebuah kalimat yang ia dengar, yaitu airnya sudah masuk selutut, biarkan aku keluar. Dan selama 3 jam, Betty mencatat apa yang ia dengar di sebuah notebooknya. Dan sang ayah saat itu melaporkan penemuannya ke penjaga pantai. Tapi laporannya tidak ditanggapi serius karena ada lusinan laporan semacam itu dari seluruh dunia sejak Amelia dinyatakan menghilang. Lalu pada tahun 1991, Rick yang merupakan seorang sutradara menemukan sebagian sol sepatu karet dengan cat tulisan Cat's Paw Rubber Company USA. Sol sepatu tersebut terlihat sama seperti yang dipakai Amelia dalam fotonya yang diambil di Indonesia sebelum ia menghilang. Nah, jangan heran kalau kalian mendengar kata Indonesia, kalian gak salah dengar kok. Jadi ada hubungan antara Indonesia dengan Amelia Earhart sebelum ia menghilang. Jadi ICP atau International Center of Photography menyebut Amelia Earhart dan navigatornya Fred Noonan terlihat sedang beristirahat di samping pesawat mereka di Batavia, Hindia Belanda atau sekarang Jakarta, sebelum penerbangan keliling dunianya. Jadi ada sebuah foto yang menunjukkan Amelia Earhart dan juga Fred Noonan sedang berfoto. Nah, gambar itu atau foto itu dikirim melalui radio dari London ke New York dan diyakini sebagai gambar terakhir yang diambil oleh pasangan itu sebelum bencana terjadi. Amelia dan juga Fred memang disebut-sebut bertamasya di Jakarta, tapi foto yang tersebar mungkin diambil di Bandung. Nah, ternyata mereka juga pernah singgah di Bandung dan menghabiskan waktu selama 6 hari di sana. Nah, hal itu dibenarkan oleh Pusat Penerbangan KLM di Pasifik Selatan. Mekanik KLM melakukan sejumlah perbaikan pada Electra sebelum Amelia dan juga Fred terbang ke Surabaya pada tanggal 26 Juni 1937. Ternyata bukan cuma Jakarta dan Bandung ya, tapi Surabaya juga sempat dijadikan tempat singgah oleh Amelia dan juga Fred. Kembali lagi ke sol sepatu yang ditemukan oleh Rick, ternyata ukurannya terlalu besar untuk kaki Amelia sehingga teori itu sepertinya harus dikesampingkan. Selain potongan sol sepatu, ternyata ditemukan juga potongan aluminium pesawat di Pulau Nikumaroro yang diyakini milik pesawat Electra Amelia. Nah, seorang karyawan Lockheed yang pernah bekerja di pesawat Amelia menyimpulkan bagian itu bukanlah dari pesawat Amelia, melainkan dari pesawat milik tentara Amerika.
Teori lainnya datang dari pensiunan kolonel Angkatan Udara yang menyatakan Amelia bersekongkol dengan pemerintah Amerika Serikat dan merupakan mata-mata Amerika. Ada sebuah pernyataan yang diyakini bahwa pemerintah Amerika Serikat mengatakan kepada Amelia bahwa jika pesawatnya tidak sampai di Holland Island, maka Amelia harus menjatuhkan pesawatnya di Kepulauan Marshall yang berjarak sekitar 800 mil dari Holland Island. Dengan demikian, pemerintah Amerika Serikat bisa melakukan pengintaian di Pulau Marshall yang saat itu sedang diduduki Jepang dengan kedok mencari Amelia yang hilang. Teori ini ternyata didukung dengan pernyataan penduduk lokal Marshall. Selama beberapa dekade mereka menyatakan melihat sendiri bahwa pesawat Amelia jatuh di pulau itu. Tapi sepertinya rencana Amelia dan juga Amerika Serikat gagal sehingga Jepang langsung menangkap Amelia dan juga Fred. Lalu setelah itu melepaskan mereka beberapa tahun kemudian setelah perang berakhir. Nah, ada dua teori ternyata. Setelah mereka ditangkap oleh pihak Jepang, satu teori menyatakan bahwa Amelia dan Fred langsung dikembalikan ke Amerika Serikat, mengganti namanya kemudian hidup normal. Tapi kemudian teori kedua percaya bahwa sepertinya Jepang tidak sebaik itu untuk tiba-tiba saja melepaskan orang Amerika, yaitu Amelia dan juga Fred. Maka kemudian sepertinya dua teori itu patut dipertanyakan. Yang jelas tidak ada bukti konkret yang memastikan bahwa Amelia dan juga Fred itu benar-benar diculik oleh Jepang atau bahkan menjadi mata-mata Amerika. Dan pada tahun 2024, harapan baru seolah muncul dalam upaya untuk memecahkan misteri Amelia Earhart. Deep Sea Vision, sebuah perusahaan eksplorasi laut, mengumumkan potensi terobosan menggunakan sonar imaging mereka karena mereka disebut-sebut dapat mendeteksi apa yang tampak seperti sisa-sisa pesawat di dekat Holland Island, 16.000 kaki di bawah air. Nah, penemuan ini menghidupkan kembali minat dan spekulasi global sehingga para peneliti dan penggemar sama-sama berharap apakah ini akhirnya bisa menjadi kunci mengenai misteri Amelia. Tim dari Deep Sea Visions memindai lebih dari 5.200 mil persegi dasar laut dengan 16 orang awak dan bersama perusahaan maritim Kongsberg dengan drone bawah air dan tidak berawak. Tim itu membagikan cuplikan penemuan tersebut di media sosial yang mengisyaratkan kemungkinan bahwa sisa-sisa ini mungkin milik pesawat Amelia yang hilang 87 tahun lalu. Deep Sea Vision telah menghidupkan kembali daya tarik publik sejak menghilangnya Amelia Earhart. Kisah Amelia Earhart telah memikat imajinasi di seluruh dunia. Setiap petunjuk baru, apakah itu mengarah pada jawaban atau lebih banyak pertanyaan, membuat warisannya tetap hidup dan memastikan bahwa misteri itu tetap bertahan. Amelia Earhart adalah wanita yang berani dalam upaya mengejar mimpinya tanpa henti, dan ia terus membagikan inspirasi. Kisahnya bukan hanya tentang pesawat yang hilang, namun tentang pengalaman mengejar mimpi tanpa henti dan membuktikannya kepada dunia. Sementara untuk orang-orang yang terus melakukan pencarian, semangat Amelia tetap melekat yang membuat mereka pantang menyerah. Wah, Delvers, setelah perjalanan panjang cerita aku mengenai Amelia Earhart, menurut kalian teori yang paling kalian percaya tuh yang mana ya? Kalau aku sih nggak jauh-jauh dari pesawatnya jatuh terus tenggelam. Tapi yang lain juga sebenarnya masuk akal sih. Tapi kalau ada teori yang belum aku bahas di video ini, kalian boleh menambahkan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di subscribe, dinyalain lonceng notifikasi. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.